Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kemarin Hasto, sekarang jadi Deddy Sitorus yang dilaporkan KPK. Waduh. Jadi ini guys ya, anggota DPR RI nih Kalimantan Utara ya, dari fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus dilaporkan ke KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Dikutip dari tribunbanten.com, Deddy Sitorus dilaporkan oleh Ketua Lembaga Studi dan Advokasi Anti Korupsi atau LSAK. Nah ya kan, atas dugaan menerima gratifikasi berupa fasilitas penyewaan helikopter. Wah, ini lagi-lagi dari DPI, lagi-lagi dari PDI saja guys. Oke guys, Deddy Sitorus diketahui pada pemilu 2024 kembali terpilih menjadi anggota DPR RI dari Dapil Kaltara guys, Kalimantan Utara, dan masih duduk di Komisi 4. Ini penjelasannya. Ini sangat menarik ya. Sekarang yang terkena kasus korupsi malah dari PDI semua guys. Wah, ada apa ini? Jadi kita simak penjelasan dari para belat opung ya. Langsung saja kita simak video berikut ini guys. Seru sekali pembahasannya, apalagi dengan ciri khas ketawanya si opung satu ini. Kita simak. Kalau kemarin Hasto Kristianto sudah dilaporkan ke KPK dan menjadi tersangka, sekarang giliran Deddy Sitorus. Habis kemarin Hasto ya, sekarang Deddy Sitorus dari PDI lagi guys. Sama kita. Jadi siapa yang melaporkan? Yang melaporkan adalah LSAK, Lembaga Studi Advokat Anti Korupsi. Ingat loh, lembaga advokat, bukan kaleng-kaleng itu. Bukan kaleng-kaleng. Terkait apa Bung? Terkait gratifikasi ya. Jadi LSKK melihat bahwasanya Deddy Sitorus menerima gratifikasi berupa penyewaan helikopter ketika dia sedang kampanye di Kalimantan Utara. Penyewaan helikopter nilainya berapa? Sedikit kampanye, guys. Cuma 3,07 miliar. Pemilu tahun kemarin. Aduh. Ternyata ini bukan cuma mendapat respon dari masyarakat biasa. MAKI Maki Masyarakat Anti Korupsi Indonesia juga memberikan support kepada KPK untuk melakukan penyidikan. Ayo, harus disidik ya, karena merugikan negara ya. Ya, jadi begini ya, siapa ini Deddy Sitorus berkilah bahwasanya saya menggunakan helikopter bukan flexing, itu untuk keperluan kampanye. Sekarang gini Bung Deddy, bukan masalah keperluan untuk kampanye atau flexing. Yang ngasih sewa helikopter siapa? Masalahnya di situ. Nah, siapa yang ngasih sewa helikopter? Flexing kah? Mau kau pakai kampanye kah? Mau kau pakai ngangkat sembako kah? Nggak urusan. Yang jadi urusannya itu, yang jadi masalahnya, yang ngasih gratifikasi, yang ngasih penyewaan, yang ngasih helikopter siapa? Kenapa menjadi masalah? Menjadi masalah karena kau itu penyelenggara negara, dalam kurung anggota DPR RI. Sudah jelas. Ternyata betul ya, dinasti teriak dinasti, ya. Malik teriak Malik, gratifikasi teriak gratifikasi. Waktu Kaisang pergi ke Amerika Serikat, muncul kalian paling tajam. Pakai juga nih. Jet pribadi Kaisang. Aku kira nggak pakai kawan. Pakai helikopter juga dia. Helikopter yang saya pakai itu tidak semewah yang dipakai Kaisang dan juga Bobi Nasution. Katanya seperti itu. Bukan masalah mewahnya, yang penting gratifikasi. Ya, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Udah ngomong undang-undang kita, repot. Undang-undang nih guys. Itu mengatakan bahwasanya setiap gratifikasi atau pemberian imbalan hadiah kepada penyelenggara negara ataupun juga anggota dewan
yang tidak dilaporkan kepada KPK ya, maka itu dianggap sebuah tindakan pidana. Berapa tahun minimal hukumannya? 4 tahun. Siap-siap lah kau 4 tahun. Siap-siap. Potong masa Operasi tahanan terus. setengah tahun menjadi 3,5 tahun. Lumayan lah. Tahu kalian apa tanggapan Dedi? Kenapa yang diserang partai politik kami saja? Kalau kemarin Hasto, sekarang saya. Sebentar lagi nanti Hasto Roni. kan PDI, Sitorus Sebentar PDI. lagi nanti Kayaknya Adiana PDI Pitupulu. semua ini yang bakal kasus, guys. Ya, ini berarti serangan terhadap partai PDIP. Bukan itu masalahnya. Kalau nggak melakukan, kenapa gerah? Kenapa angin? Kenapa panik? Kalau nggak melakukan ya diam aja, nggak usah panik Kan ya. begitu Ya kan? Bung, ya benar. Itu benar. aja. Kalau kalian tidak melakukan kesalahan, nggak perlu takut. Kalau kalian tidak Benar melakukan sekali. dosa terhadap rakyat ini, tidak melakukan sebuah tindakan pidana korupsi, tidak melakukan hal-hal yang menyakiti hati rakyat, kami pun siap untuk mensupport kalian. Benar. Nah, masalahnya selama Kalau ini kalian nggak kalian bersalah, sudah ya nggak usah menuding takut. ya Bapak Jokowi melakukan politik dinasti. Ternyata kalian pelaku utama. Kalian tuding Politik bahwasanya keluarga dinasti. Jokowi maling. Ternyata kalian pelaku utama. Pelaku utamanya PDI. Kalian Wah, tuding kasus. keluarga Jokowi melakukan gratifikasi. Ternyata kalian pelaku paling utama. Ya, siap-siap ya, siap-siap. Ya, makanya aku bilang ketika kalian berkuasa, ya jangan pernah kalian itu merasa jumawa. Jadi ketika kalian itu tidak berkuasa lagi, mental merasa masih juara itu udah nggak ada lagi. Ini Intinya kan kalau udah, berkuasa, iya kan udah nggak berkuasa, jangan merasa paling semena-mena, guys. Ya. merasa paling punya power. Jadi Giliran udah sudah bisa nggak, dipastikan sebetulnya jadi kuar kucing. orang ini yang paling besar. kucing garong atau kucing meong, bukan jadi macan Aku lagi. sempat kebingungan dia kan. Kenapa bilang? Kalau sempatlah diangkat si Hasto ini sama KPK, siapa lagi kawan sini di situ urus? Nggak ada lagi kawannya koar-koar. Ternyata ku dengarlah kabar bahwasanya dia dilaporkan KPK, ya kan? Kalau sempat ketangkap, akan bisa barengan orang itu koar-koar di penjara. Ada teman bikin podcast. Bikin Ya, podcast di podcast penjara lawan gitu itu ya juga. guys. Hasto dan Sitorus. Wah. Mas Hasto, gimana perasaannya? Lo kok sampean nanyakan perasaan saya? Perasaan gue sampean, perasaan sampean piye? Ya ginilah mas, inilah buah dari perbuatan kita. Mas pulanya udah dikasih tahu, jangan kasih berita-berita hoax. Mas kasih pula berita hoax. Berita hoax apa? Itu mas yang kemarin yang kau bilang itu di podcastnya si Akbar Faisal, yang kau bilang bahwasanya Bapak Jokowi melakukan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan. Jadi kayak ginilah kita kena sekarang. Makanya mas kalau dapat informasi tolong dulu difilter. Ini ndak informasi di Koni dan dari Koni yang kau percaya. Ya aku juga ndak tahu mas, saya kira Bu Koni itu betul-betulan orang yang bersih. Saya kirain dia itu betul-betul seorang pejuang. Begitu dilaporkan dia kabur ke Rusia. Itulah kau mas, makanya orang kayak gitu nggak bisa dipercaya mas. Apa yang dilakukannya itu hoax semua. Makanya mas, lain kali ke depannya ya jangan lagi mau diundang podcast sama dia. Ya iya, tapi sampai juga gitu loh. Saya Podcast. cuma ngasih berita ini dan itu, sampai niki ngegasnya begitu-begitu amat.
Contohnya itu, sampean bilang katanya mau bikin polisi itu di bawah Kementerian Dalam Negeri atau di bawah kementerian yang lain. Nggak jadi, nggak ada tanggapan dari DPR. Yo izin Thomas. Ya kan itu pendapat darimu. Aku cuma mengajukan. Masalah diterima nggak terima itu urusan belakang, itu pikirku. Rupanya kayak gini jadinya. Oh, tapi gini Mas, bagaimana kalau kita minta tolong sama Ibu Megawati? Kan dia katanya komitmen kalau misalnya kita ditangkap, Minta beliau tolong akan ketua datang. umumnya, Ibu Kau masih Megawati. percaya sama dia? Ya mesti percaya toh Mas. Lah kita ini kan kader Mas. Enggak, aku tanya dulu sama kau, masih percaya kau sama dia? Oh 100% aku masih percaya Mas. Kau nggak tahu rupanya namamu udah dicoret. Maksud Thomas? Nama kau itu udah nggak ada Namanya lagi di dicoret dari website yang partai ada gitu di maksudnya. PDIP. Kau tengok, begitu kau ditetapkan jadi tersangka, terus dicarinya penggantimu. Oh alah Mas. Jadi sia-sia atau selama ini kesetiaan saya? Tidak ada gunanya saya setia sama partai itu Mas. Padahal saya sudah melakukan berbagai macam cara. Iya sekarang begini, kau pula terlalu setia kau. Dipercaya begitu. Kena kasus ditinggal cari penggantinya gitu ya. Jadi bego Mas. Ya udah sekarang gini aja, ya lepas dari sini, ya kita cari partai yang baru. Oke guys, jadi itulah tadi ya pembahasan dari Opung Parbela tentang Hasto dan Sitorus. Lagi-lagi dari partai PDI yang kena kasus atau yang dilaporkan ke KPK guys. Jadi Sitorus ini adalah DPR RI ya dari Kaltara ya, Kalimantan Utara, yang kemarin kampanye menggunakan fasilitas yang itulah ya, yang makanya menjadi disebabkan dilaporkan ke KPK. Jadi ada unsur uang rakyat yang dipakai untuk kampanye Bapak Sitorus ini guys, dari fraksi partai PDIP. Nah, kenapa nih 10 tahun berkuasa, giliran tidak berkuasa kena ini nih, hampir-hampir PDI yang kena ini guys. Oke guys, makin seru aja politik di Indonesia ya. Kita simak kejutan-kejutan baru dari Bapak Prabowo ini yang sedang fokus untuk mencari koruptor-koruptor yang merugikan negara. Jadi simak terus ya guys. Oke, terima kasih saya sampaikan. Ketemu lagi dengan saya di video berikutnya yang lebih menarik tentunya bersama Opung tadi ya. Saya mereaksi dari channel Opung. Suka sekali saya dengan Opung, cara bicaranya dan wawasannya ini sangat luas sekali ya. Oke, terima kasih. Jumpa lagi dengan saya. Sampai jumpa.